Langkahmu pelan namun pasti, menyusuri debu Yerusalem yang terikat. Bahumu kaku menahan beban kayu yang tak terperi. Jubahmu perlahan merah oleh darah yang merintik. Minggu ketiga semakin dekat pada puncak duka. Hamba Tuhan menderita, diam dalam siksa. Bukan nodamu, tapi salah kami yang kau pikul. Agar jiwa kami yang hancur kembali berkumpul. Tangan yang menyembuhkan kini terikat tali. Wajahmu yang memancarkan terang diludahi dan dicaci. Di balik cemooh, kau tetap setia melayani. Kasih-Mu memenjarakan kebencian manusiawi. Yesus, pandanglah kami di minggu sengsara ini. Kami seringkali menyangkal-Mu dalam hati. Saat jalan salib-Mu begitu berat dan sunyi, ajari kami memikul salib tanpa pernah berhenti. Kini kami berdiri dalam keheningan, menatap jalan-Mu penuh penyembahan. Ajar kami menyangkal diri, fokus padamu, bukan keangkuhan diri. Tuhan, biarkan tetes darah-Mu membasuh angkuhku. Kupandang Engkau tertikam mati demi dosaku. Minggu ini kuserahkan seluruh hidupku. Dalam penderitaan-Mu kutemukan jalan hayat baru. Papa Mama, saudara-saudari jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Shalom. Selamat hari Minggu. Selamat datang dalam ibadah Minggu Sengsara ketiga hari ini, Minggu 1 Maret 2026, dengan tema Kuat oleh kasih karunia di tengah penderitaan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di tengah langkah yang lelah dan hati yang terluka, Tuhan memanggil kita datang kepadanya untuk membawa beban hidup dan kerinduan akan kekuatan baru darinya. Sebab Kristus telah berjalan lebih dahulu di jalan penderitaan, dan kasih-Nya tidak pernah surut. Karena itu, dengan sukacita saya menjemput Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan
Untuk berdiri, untuk kita menyambut kemuliaan Tuhan dan beribadah kepadanya sambil memuliakan nama Tuhan dan menaikkan ungkapan syukur lewat pujian kita masuk rumahnya. Marilah kita menabiskan kebaktian kita saat ini dalam keyakinan percaya bahwa pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudariku sekalian. Jemaat Tuhan, disilakan duduk. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita ada dalam perayaan masa raya Minggu Sengsara Tuhan yang ketiga. Karena itu dengarlah olehmu nats yang membimbing kita dalam persekutuan ibadah saat ini menurut 2 Timotius pasal 2 Timotius pasal 2 ayat 1 yang berbunyi demikian. Sebab itu anakku, jadilah kuat oleh anugerah dalam Kristus Yesus. Sekali lagi, sebab itu anakku, jadilah kuat oleh anugerah dalam Kristus Yesus. Demikianlah nats pembimbing. Selamanya
saudara-saudari terkasih, di hadapan Allah yang kudus dan penuh kasih, marilah kita dengan rendah hati mengakui dosa-dosa kita. Sebab kasih karunia Tuhan selalu berlaku bagi kita, bagi setiap hati yang bertobat. Saat teduh untuk kita. Mari berdoa. Bapa di sorga, dengan segala kerendahan hati kami datang kepadamu. Kami mohon, ampunilah akan seluruh salah dan dosa kami ya Bapa, yang telah kami perbuat, baik itu di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami, yang kami sengaja ataupun tidak Tuhan, melukai hatimu dan hati sesama kami, agar kami boleh mendapat anugerah daripadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jika dengan menyesal dan malu kita telah ada di hadirat Tuhan dan mengaku akan segala dosa dan jahat kita, maka dengarkanlah berita anugerah Tuhan yang terbaca dari 2 Timotius pasal 2 ayat 11 sampai 13. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Di dalam Yesus Kristus, dosa-dosa kita diampuni dan kita dikuatkan oleh kasih karunia-Nya. Oh
Kita akan memuji-muji nama Tuhan. Sekaligus menurut bacaan firman Tuhan ini, kita menerima petunjuk hidup baru. Karena itu dengan penuh kasih, mari kita mempersiapkan Mazmur pasal 27. Mazmur pasal 27, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Secara bersahutan, mari berdiri dan kita akan membacakan bagian firman Tuhan ini. Saya membacakan ayat yang dicetak keluar dan kita semua membaca bagian ayat yang dicetak ke dalam. Mari berkata aman dalam perlindungan Allah. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Tuhan adalah benteng hidupku. Ketika penjahat-penjahat menyerang aku, yakni semua lawanku dan musuhku, sekalipun tentara berkemah mengepung aku, sekalipun timbul peperangan melawan aku, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, diam di rumah Tuhan, menyaksikan kemurahan Tuhan, sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Maka sekarang tegaklah kepalaku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Dengarlah, dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Hatiku mengikuti firman-Mu. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Engkaulah pertolonganku. Ya Allah penyelamatku, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku ya Tuhan. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan. Nantikanlah Tuhan. Pembacaan firman Tuhan terpilih dari 2 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai dengan 13. Mari kita berdoa.
Kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Allah Bapa, karena kasih dan kemurahan-Mu kami telah dihadirkan dalam kebaktian utama ketiga sore hari ini dalam persekutuan orang yang percaya kepadamu. Kami telah melakukan kidung pujian untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu, karena Engkaulah Allah yang layak dipuji dan disembah. Dan tiba saatnya kami akan membuka Alkitab, membaca dari kebenaran firman Tuhan, dan Ibu Pendeta akan memperdengarkan firman kebenaran untuk kami semua. Oleh karena itu ya Tuhan, berikanlah kami hikmat surgawi, untuk kami tidak hanya sebagai pendengar yang setia, tetapi lebih daripada itu kami mampu mewujud nyatakan firman kebenaran ini dalam hari-hari kehidupan kami. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, hanya dan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus firman yang hidup, kami telah datang dan berdoa kepadamu ya Allah di dalam surga. Amin. Untuk pembacaan firman Tuhan, sidang jemaat dijemput berdiri. Panggilan untuk ikut menderita. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang, tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat, tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu, aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah perkataan ini. Jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus berkata, berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah, memelihara dan menghidupi firman itu dalam seluruh hidupnya. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Semua kita yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, Salam. Sekali lagi salam. Saya percaya bahwa kita ada dalam suasana hati yang melimpah dengan syukur dan sukacita. Dan kita sekaligus menjadi orang-orang yang beruntung. Kita untung karena apa? Karena kita memilih untuk datang duduk di kaki Yesus, belajar mendengar apa kata Yesus melalui kebenaran firman-Nya, dan melanjutkan hidup dalam pergumulan masing-masing oleh kekuatan yang Tuhan beri. Ayat 1, 7, 11 sampai 13 saya mau baca ulang bagi kita. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Perhatikanlah apa yang kukatakan.
Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Pak Mama, saudara-saudara, ini hari tema besar yang diberikan oleh Sinode Gereja Masehi Injili di Timor dalam masa raya Minggu Sengsara yang ketiga. Kuat oleh kasih karunia di tengah penderitaan. Karena itu Bapak Mama, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum saya melanjutkan khotbah, anak-anak kita akan mementaskan fragmen yang mengarah kepada apa sesungguhnya penderitaan yang mau disampaikan melalui pembacaan firman Tuhan 2 Timotius pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami tim pelayanan Hari Raya Paskah 2026 mempersembahkan sebuah fragmen dengan judul Kekuatan di Balik Air Mata. Ani beda bawa makanan kesukaan nih. Ani, awi, kok ini rumah berantakan le? Ani, sudah minggu lu model begini nih Ani. Lu son keluar rumah, lu makan minum son betul Ju. Habis, karmana lu mau sembuh? Ani, lu makan lu makan kok habis itu minum obat supaya lu cepat sembuh. Supaya lu sembuh, nak kata lu bisa berjalan toh. JB su terlalu bagus lu berhenti menangis sudah Ani. Rahma, besok capek. Tuhan bilang dia kasih beban yang bisa betanggung. Tapi besok kuat lah. Semua su hilang. Bim pacar su jangka setengah beta. Baju su sakit-sakit. Doi son ada. Wih, semuanya terlalu berat. Di mana kasih karunia Tuhan? Ani, lu son boleh bilang begitu. Lu pikir kasih karunia nih, ketong hanya jalani hidup gampang-gampang Lu pikir dalam hidup nih ketong hanya enak-enak instan kalau ada masalah, nah itu masalah bisa hilang sendiri. Ketong son hadapi itu masalah. Ani, ini hidup nih son gampang sama kayak mie instan tuh, son begitu kawan Lalu apa Rahma? Kalau dia terus-terus menderita model begini. Ani, kasih karunia itu kekuatan yang Tuhan kasih ke ketong. Supaya apa? Supaya ketong bisa mampu menghadapi itu semua masalah. Lu ingat itu firman dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 9 begini. Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab dalam kelemahanlah kuasaku sempurna.
tapi beson berdaya Rahma. Be hancur, terlalu hancur. Ani, justru dalam lupung kehancuran ini, kasih karunia terbesar yang Tuhan kasih pilu. Ini hari, kau masih di sini, ini jam, ini menit, bahkan ini detik, itu semua bukan karena kau pun kehebatan atau karena kau pun kekuatan sendiri. Itu semua tuh cuman oleh karena kasih karunia Tuhan. Hei Ani, lu son boleh omong begitu le. Rahma, betul Jue. Beju kadang lupa karena terlalu fokus dengan masalah. Itu kata manusia nih. Kadang-kadang kalau ada masalah, baik itu masalah yang kecil, yang sedang, bahkan yang besar, katong hanya fokus itu masalah Katong pernah fokus di kasih karunia yang Tuhan kasih pi katong, kekuatan yang Tuhan kasih pi katong. Ini hidup nih, son gampang-gampang sama kayak jalan dari Kupang Pisoe, kok mulus-mulus Katong pasti harus lewati itu lika-liku kehidupan. Tapi ingat, Tuhan son pernah kasih tinggal katong. Katong pun permasalahan tuh sonde lebih besar dari katong pun Tuhan. Begitu Ani. Lu percaya kok? Iya betul Jue. Ya sekarang bes percaya. Rahma makasih banyak ya. Suka ingat beta, suka sekuat beta. Lebih bukan paling baik. Kasih banyak ya. Sama-sama Ani. Nah kalau begitu lu pi makan supaya habis itu lu minum obat. Kalau sembuh katanya bisa jalan-jalan toh. Penderitaan seringkali membuat kita lemah. Namun kasih karunia Allah hadir bukan untuk sekedar meluputkan kita dari masalah, melainkan memberikan kekuatan supranatural untuk bertahan dan menang di tengah badai kehidupan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak, Mama, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang digambarkan lewat fragmen yang sederhana dan pendek, itulah yang mau disampaikan dan dikatakan oleh firman Tuhan. Bahwa penderitaan merupakan sesuatu hal yang sebisa mungkin dihindari oleh banyak orang termasuk saya dan saudara. Dan ini manusiawi. Karena manusia, kita semua tidak suka hidup menderita. Dan kalau saja Bapak Mama saudara-saudara penderitaan itu ada dalam bagian hidup kita, bukankah sebagai manusia sama seperti tadi fragmen itu, ketong sering kali bertanya kepada Tuhan, Tuhan sampai kapan beta harus menderita? Sampai kapan beta harus pikul ini beban? Kok Tuhan bilang, Tuhan pasti menolong. Tapi sampai kapan Tuhan? Setengah beta begini kok, dan seterusnya. Akan tetapi Bapak Mama saudara-saudara, di tengah-tengah keluhan kita sebagai manusia, Paulus justru mendorong Timotius untuk kuat dan ikut menderita dalam pekerjaan pelayanan pekabaran Injil. Paulus bukan tanpa alasan mendorong Timotius untuk ikut menderita. Dasarnya jelas Bapak Mama, patronnya jelas. Kasih karunia Allah di dalam Kristus Yesus. Omong dengan bahasa ketong, Tuhan Yesus menderita, sengsara memati, diludahi, dicambuk,
mendapat perlakuan yang tidak manusiawi dari orang-orang pada waktu itu. Bahkan Yesus tidak bersalah, tapi dibuatnya menjadi bersalah. Dalam minggu sengsara yang ketiga saat ini, kalau boleh kita menoleh ke minggu sengsara yang kedua kemarin, kita belajar bahwa berjalan bersama dengan Tuhan tidak mudah, Bapak Mama. Berjalan bersama dengan Tuhan tidak gampang, Bapak Mama orang muda. Di jalan tol sekalipun bisa jadi kecelakaan. Dan dalam minggu sengsara yang kedua itu, kita belajar selalu ada jalan keluar di tengah-tengah kebuntuan hidup ini. Siapa yang mengerjakannya untuk kita, Bapak Mama? Tuhan. Dia selalu mengerjakan yang terbaik di setiap pergumulan hidup kita. Hari ini kita juga belajar sesuatu yang sangat penting. Sesuatu yang sangat penting ini bagi iman kita. Setelah jalan dibuka dan perjalanan panjang akan tetap dimulai, tidak saja oleh bangsa Israel 2000 tahun yang lalu, tetapi oleh kita dalam perjalanan hidup ini. Yang paling kita butuhkan bukan sekedar strategi, bukan sekedar skenario, bukan juga sekedar motivasi, bukan juga sekedar semangat sesaat, melainkan kekuatan yang bersumber dari kasih karunia Allah. Itulah sebabnya Paulus membuka nasihatnya kepada Timotius, teman sepelayanannya, dengan kalimat yang sederhana tapi punya kaya arti atau kaya makna. Maknanya sangat dalam, Bapak Mama, saudara-saudara orang muda. Hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia yang ada dalam Kristus Yesus. Perhatikan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Paulus tidak bilang, hai anakku, jadilah kuat karena fisik. Hai anakku, jadilah kuat karena mentalmu yang telah teruji. Paulus juga tidak bilang, jadilah kuat karena kamu memiliki sejumlah pengalaman dan pengetahuan. Sebagai seorang pemimpin, apalagi pemimpin gereja, ia tidak berkata jadilah kuat supaya orang melihat kamu adalah orang hebat. Paulus berkata jadilah kuat oleh kasih karunia. Apa artinya, Bapak Mama, saudara-saudara orang muda? Yang Paulus pahami, sumber kekuatan orang percaya bukan terutama dalam dirinya, bukan terutama pada diri orang percaya itu sendiri, melainkan dari Kristus yang bekerja di dalam dirinya. Hal ini penting, Bapak Mama, saudara-saudara, karena banyak di antara kita yang menjadi lelah dengan hidup ini. Bukan karena terlalu banyak kesibukan kita saja, tetapi karena kita menjalani hidup rohani dengan dasar dan kunci yang salah.
Terlalu sering kita mengandalkan kekuatan diri kita. Terlalu sering kita mengandalkan ego dan gengsi kita. Agar kita kehilangan atau agar kita kelihatan sanggup melakukan berbagai hal. Firman Tuhan hari ini menolong kita agar kita keluar dari pikiran seperti itu. Tuhan mengundang kita karena kasih karunia-Nya yang besar dalam hidup kita. Tuhan mengundang kita karena anugerah-Nya yang menopang kita. Ada Kristus, Tuhan yang menderita, mati dan bangkit bagi kita. Ada juga Roh Kudus yang menghibur dan menguatkan kita ketika kita ada dalam penderitaan yang teramat sangat. Ingat saudara-saudaraku, Paulus menulis surat kepada Timotius saat ia berada dalam penjara. Kita tahu bahwa keadaannya tidak baik-baik. Sebab ketika ia ada dalam penjara, Bapak Mama, saudara-saudara, ruang geraknya sebagai seorang rasul terbatas. Dan saudara tahu bagaimana kehidupan dalam penjara. Selain ruang geraknya terbatas, kondisinya tidak baik-baik, tidak nyaman, tidak senyaman kalau kita tinggal di rumah kita sendiri. Dan kalau Paulus berani memberi motivasi kepada Timotius dalam keadaan terpenjara, itu berarti ada harga yang harus ia bayar. Sebab bagaimana mungkin seorang yang menderita seperti Paulus dapat memberi nasihat kepada orang lain? Kalau seandainya kotong ada dalam posisi seperti Paulus dan orang lain datang memohon bantuan kepada kita, pasti kotong akan bilang, lu pisana do tebeta ju ada sangsara setengah mati nih. Be mau tolong be pun diri sasone bisa mau tolong lulai. Namun yang kita temukan dalam bacaan ini justru nasihat seorang yang menderita dapat dipercaya oleh rekan kerjanya Timotius. Paulus sangat menderita dan terluka. Dia mengalami ancaman, dia mengalami kesepian, namun dia masih bisa berkata kepada anak rohaninya Timotius, jadilah kuat oleh karena kasih karunia. Karena Paulus sendiri mengalami kasih karunia itu. Dan kasih karunia yang Allah berikan dalam diri Yesus Kristus itu bersifat kekal. Tidak berhenti. Ketika hidup kita ada di titik terendah. Ketika jalan seolah-olah buntu dan gelap. Justru kasih karunia Tuhan bertambah. Bertambah sangat jelas saat kita ada dalam kesukaran dan penderitaan. Apalagi kalau kita menderita karena Kristus. Karena itu Bapak Mama, saudara-saudara orang muda, wajar Paulus memberikan 3 gambaran kepada Timotius tentang bagaimana menjadi kuat dalam penderitaan. Ayat yang ketiga dan seterusnya. Sebagai seorang prajurit yang baik, yang berjuang dengan komitmen yang penuh kepada Kristus. Bapak Mama, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahkan ayat 4 bilang seorang prajurit yang sedang berjuang tidak mementingkan dirinya sendiri, soal penghidupannya, soal
yang lain, supaya demikian ia berkenan kepada komandannya. Tidak berarti bahwa aktivitas yang lain tidak perlu dikerjakan, tetapi Paulus memberikan nasihat dan pengajaran kepada kita bahwa ketika kita menderita karena berbagai tekanan yang kita alami, fokus perhatian kita diarahkan kepada Tuhan yang sanggup menolong kita. Yang kedua, seperti seorang olahragawan yang bertanding sesuai aturan untuk memperoleh mahkota. Bapak, Mama, saudara-saudara, ini bicara soal integritas, soal ketahanan, bukan saja soal ketahanan secara fisik, bukan juga soal tentang tetap benar ketika kita ada di jalan pintas. Sebab banyak orang memperoleh hasil dalam hidupnya, tetapi dia masih berkompromi dengan dosa. Ia berpikir yang penting sukses. Iman tidak dibangun di atas jalan pintas, Bapak Mama. Iman dibangun di atas kebenaran yang konsisten. Iman dibangun oleh orang-orang yang memiliki integritas, sekali bilang ya terhadap apa yang benar. Dalam keyakinan percayanya, dia tidak akan pernah berkompromi dengan hal-hal yang menyimpang dari apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Paulus tidak saja mengingatkan Timotius bahwa dalam penderitaan, godaan terbesar bukan hanya kecewa dan putus asa, namun godaan terbesar juga adalah menghalalkan segala cara, termasuk mengubah prinsip agar cepat keluar dari penderitaan dan masalah. Paulus mau kasih ingat tidak saja Timotius, tetapi mau kasih ingat ketong saat ini. Sekali ketong berikrar untuk mengikut Tuhan, jangan pernah menggantikan prinsip iman kita atau menggadaikan iman kita oleh apapun juga. Yang ketiga, Paulus kasih ingat Timotius dan kasih ingat kita yang sementara ada dalam pergumulan. Seperti seorang petani yang bekerja keras dan menikmati hasil. Kita dipanggil untuk berjuang, kita dipanggil untuk bertanding dan bekerja keras. Namun di tengah-tengah perjuangan dan kerja keras itu, Tuhan harus menjadi yang utama dalam hidup ini. Sekali lagi Bapak Mama saudara-saudara, berjuang, bertanding, bekerja keras merupakan 3 hal yang dinasihatkan Rasul Paulus kepada Timotius untuk dilakukan agar ia menjadi pelayan yang kuat dan tangguh menghadapi penderitaan. Kalau kita perhatikan cara kerja petani, sebenarnya petani mengajari kita tentang proses. Petani mengajari kita tentang kesabaran untuk menunggu hasil. Petani mengajari kita untuk menabur dalam iman dan pasti akan menuai. Asal kita bertahan dan terus bekerja meskipun belum melihat hasil. Tapi dalam iman kita yakin Tuhan pasti menolong kita. Sadar atau tidak Bapak Mama saudara-saudara, banyak di antara kita yang ada dalam fase ini. Kita menabur dalam keluarga,
Kita sementara menabur dalam pelayanan. Kita sementara menabur dalam pekerjaan pokok kita. Kita sementara menabur dalam pendidikan anak-anak kita. Yang membuat kadang sebagai orang tua kita berkeluh kesah. Kadang-kadang orang tua bilang, beta suka si habis uang banyak, kas keluar uang banyak. Tapi tahu ini anak, dia pun kuliah son tahu habis-habis. Sampai kapan dia bisa menyelesaikan dia pun kuliah dan seterusnya. Jika ternyata ini ada dalam pergumulan kita, Paulus berkata, jangan pernah menyerah, jangan buang handuk, sebab Tuhan bekerja melalui proses. Panen itu milik Tuhan, tetapi kesetiaan menabur itu adalah panggilan saya dan saudara. Benarlah kata bijak, proses tidak pernah mengkhianati hasil. Itulah yang dikatakan ayat 12, jika kita bertekun kita pun akan menderita, memerintah dengan dia. Jika kita menyangkal dia, dia pun akan menyangkal kita. Bapak, Mama, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita perhatikan ayat yang ke-8. Paulus mengingatkan tidak saja Timotius, tetapi mengingatkan kita semua untuk berpegang pada pusat, pada pokok yang sesungguhnya. Ingatlah Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang dilahirkan sebagai keturunan Daud. Itulah Injil yang menyelamatkan kita. Paulus tidak ingin Timotius sekedar jadi orang kuat karena fisik, karena teknik, karena disiplin atau strategi. Paulus ingin Timotius kuat karena ia ingat siapa yang ia takuti, yang ia andalkan dalam hidupnya. Yesus Kristus yang menderita dan bangkit. Artinya, penderitaan Kristus bukan kata akhir. Penderitaan Kristus dan kematiannya juga bukan kata akhir dari perjalanan anak-anak manusia di dalam dunia ini. Tidak ada yang kalah di salib Yesus. Lalu pesan apa yang kita peroleh dari firman Tuhan ini di masa raya sengsara Tuhan yang ketiga saat ini? Bapak, Mama, saudara-saudara orang muda, kita sedang berjalan menuju salib. Dan kotong sementara pikul kotong pun salib masing-masing. Kotong tidak lagi pikul salib Yesus. Karena Yesus sudah menyelesaikan semua penderitaan ketika dia memanggul salib. Sekali lagi kita sedang berjalan menuju salib, tapi tidak berhenti di salib. Karena Yesus tidak tergantung lagi di palang salib Golgota. Kita sedang berjalan menyambut Kristus yang telah mengalahkan maut. Dan ini menjadi penghiburan bagi kita yang rapuh. Karena berbagai penderitaan, karena berbagai persoalan yang kita alami saat ini. Ini kabar baik bagi orang-orang yang sedang terpuruk. Ini kabar baik bagi kita yang sementara jatuh bangun. Karena berbagai cobaan dalam hidup ini. Karena berbagai pergumulan dan keluh kesah yang Tuhan izinkan ada dalam bagian hidup ini. Paulus ingatkan kita sebagai manusia bahwa kita bisa saja goyah,
tetapi tidak bagi Kristus. Saya dan saudara bisa saja menjadi orang-orang yang lemah, tetapi tidak bagi Kristus. Kuasa dan kekuatannya, bahkan kasih karunia-Nya melampaui kelemahan kita sebagai manusia. Kita bisa saja tidak setia, tapi Kristus tetap setia. Dia pegang janjinya dan Dia mau menggenapi janjinya bagi kita. Bahkan Dia menebus kita dengan harga yang mahal, nyawanya sendiri. Itu kesetiaan yang Kristus tunjukkan melalui penderitaan dan taat sampai mati di palang salib. Bahkan karena ketaatannya, Ia dibangkitkan pada hari yang ketiga mengalahkan kuasa maut dan memberikan jaminan satu-satunya bagi kita. Kita tidak sekedar hidup, tetapi kita dianugerahkan keselamatan. Karena itu Bapak, Mama, Saudara-saudara, orang muda, ketika kita merasa tidak sanggup lagi meneruskan hidup ini karena beratnya beban hidup, kita bisa taruh bahu kita dan bersandarlah pada Yesus yang bersabda, "Kasih karunia ku cukup bagimu." Mari kita bawa kehidupan kita secara nyata, sebab banyak di antara kita yang memikul penderitaan yang berbeda-beda. Ada yang menderita karena beban dalam rumah tangga. Ada relasi yang terputus di antara suami dan istri. Ada relasi yang terputus di antara orang tua dan anak, dan sebaliknya ada relasi yang terputus antara anak dan orang tua. Ada yang menderita karena faktor ekonomi. Harga di pasar naik, kebutuhan banyak, tapi penghasilan tidak bertambah, alias ekonomi hancur. Ada yang menderita karena masalah kesehatan. Secara fisik tubuhnya lemah. Ada orang muda yang takut akan masa depannya. Ia sementara terlunta-lunta karena berbagai cobaan, bahkan dia jatuh dalam cobaan. Ada yang menderita karena ditinggal pergi orang-orang yang dikasihi. Ada yang merasa gagal. Ada yang mungkin dia masih menyimpan amarah dan dendam. Karena itu perasaannya digorogoti dengan rasa bersalah. Luka yang lama kambuh lagi. Dan masih banyak penderitaan lain. Bapak, Mama, orang muda bisa isi penderitaan-penderitaan yang lain menurut pengalaman iman yang kita alami saat ini. Firman Tuhan hari ini memberi arah. Firman Tuhan hari ini memberi jalan keluar dan solusi. Kalau kamu mau bertahan dalam penderitaan dan pada akhirnya Tuhan memuliakan kamu, jangan mengandalkan diri sendiri. Be bisa, beta hebat, beta mampu. Tapi jadilah kuat oleh karena kasih karunia. Ambil keputusan untuk hidup dan melekat pada Kristus. Ingat, Tuhan bekerja melalui proses.
Dan jawaban Tuhan itu tidak terburu-buru, bahkan tidak pernah terlambat. Jawaban Tuhan selalu tepat pada waktunya. Mari dalam doa kita berkata, Tuhan, ajar beta untuk bertahan dan tidak tergoda menyerah dengan penderitaan yang sekarang ini. Ajar beta untuk berserah, bukan menyerah. Ajar beta untuk tetap setia dan memegang janji Tuhan, bahwa Tuhan pasti mengangkat beban dan penderitaan ini. Amin kok. Beta amin sudah Bapak Mama. Tuhan Yesus sayang kotong semua. Paduan suara Soli Deo Gloria memuji dan memuliakan nama Tuhan.
Terima kasih untuk pujian. Tuhan memberkati. Dengan penuh kasih saya jemput mari berdiri. Bersama-sama dengan semua orang Kristen di segala tempat dan pada segala waktu, marilah kita menyatakan iman kita kepada Tuhan berdasarkan pengakuan iman rasuli. Masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan, Jemaat Tuhan yang terkasih, berilah dirimu karena persembahan yang sesungguhnya di hadapan Tuhan adalah diri kita sendiri. Syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Sana duka
diselamatkan olehnya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Mari Bapak Ibu sekalian, kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami puji dalam Yesus Kristus, terima kasih syukur Allah memelihara kami sepanjang 1 minggu kami lewati. Dan hari ini ya Allah, Engkau mengantar umat Allah di dalam rumah-Mu, dan umat Allah juga telah membawa persembahan masing-masing dari rumah dan sudah memberikan di tangan Allah sendiri. Persembahan berupa nacar, ucapan syukur, perpuluhan dan lain-lain. Kiranya Tuhan sendiri yang memberkati seturut dengan kasih karunia-Mu ya Allah. Bapa di sorga, dan ajarlah kami Bapa untuk mempersembahkan diri kami menjadi berkat di mana Engkau utus kami. Terima kasih Bapa di sorga. Terimalah persembahan dan jawablah seturut yang diimani dan pengharapan dari umat Allah hari ini. Inilah doa kami di dalam nama Yesus Kristus. Persembahan yang sempurna, kudus, kami telah berdoa dan menaikkan syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Silahkan duduk kembali. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Karena itu Bapak Mama, saudara-saudara, orang muda, mari kita ada di hadirat Tuhan dalam doa. Ya Tuhan, Engkaulah Bapa Sang Penjunan atas hidup kami. Kami datang dalam rasa syukur dan hormat kami atas pimpinan dan penyertaan Tuhan yang sempurna
manakala kami menjalani hidup. Satu usbu yang akan kami lewati. Kami percaya bahwa Tuhanlah yang menuntun sepanjang perjalanan hidup kami. Walaupun kami tertatih-tatih oleh karena beratnya beban kehidupan, oleh karena penderitaan yang kami alami menjadi bagian hidup ini. Tapi syukur kepada Tuhan, selalu ada kekuatan, bahkan selalu ada kesempatan baru Tuhan bukakan bagi kami, supaya kami belajar mengenal siapa kami sesungguhnya. Kami belajar juga mengimani bahwa Engkau adalah Tuhan kekuatan bagi jiwa kami. Engkau adalah Bapa yang setia menjaga kami bagaikan biji mata Tuhan Allah sendiri. Karena itu kami mengucap syukur ketika kami datang beribadah kepadamu. Jiwa kami telah disegarkan oleh kebenaran firman Tuhan, walaupun dengan kata dan kalimat yang sederhana. Tuhan mengizinkan hamba-Mu secara baru menyampaikan isi hati-Mu bagi semua kami yang ada dalam persekutuan beribadah bersama. Biar kami pulang dalam satu kekuatan baru, bahwa apapun yang terjadi dalam pengalaman hidup kami, dalam penderitaan dan pergumulan seberat apapun, kasih karunia Tuhan cukup bagi kami. Kami hidup oleh karena kasih karunia dan oleh anugerah Tuhan semata. Karena itu kami mau bawa seluruh ungkapan syukur kami. Kami juga mau bawa seluruh keberadaan kami dalam perjalanan dan pergumulan masing-masing kami. Kami bersyukur bersama dengan 107 orang saudara terkasih kami yang menemui hari ulang tahun kelahiran, dan keluarga-keluarga kami yang menemui hari ulang tahun pernikahan. Sempurnakan rasa syukur dan sukacita mereka, sebab kalau Tuhan tuntun mereka dan tuntun kami sampai titik hari ini, itu berarti bahwa kasih Tuhan terus melingkupi hidup kami. Biar kami terus bersyukur atas apapun yang terjadi dalam pengalaman iman kami, terutama dalam usia dan umur yang Tuhan tambahkan bagi mereka. Ya Tuhan, ya Allah kami, ketika kami bersyukur bersama-sama dengan mereka yang bersuka cita, tidak saja karena hari ulang tahun, tapi karena keberhasilan, karena berkat yang secukupnya yang Tuhan karuniakan dalam tugas pekerjaan pokok dan apapun yang mereka usahakan. Kami mengingat akan beberapa orang saudara terkasih kami yang sakit dan harus mendapat perawatan di rumah sakit. Anak kami Angel Fanggidae yang sementara dirawat di rumah sakit Siloam Bogor. Tuhan, Engkau adalah dokter dan tabib. Bahkan Lazarus yang mati sekalipun Engkau bangkitkan. Berbagai penyakit Engkau sembuhkan. Engkau menjelikan mata orang buta. Dan Engkau
menyembuhkan orang lumpuh. Karena itu kami percaya mujizat-Mu tidak pernah berubah kemarin, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Angel jauh di Bogor, Tuhan peluk dia, Tuhan dekat, Tuhan memberikan pengharapan bagi anak kami, bahwa di tengah-tengah penderitaan sakit, Tuhan bekerja untuk mendatangkan kesembuhan baginya. Bapak, kami datang kepadamu, kami berdoa bagi beberapa saudara kami yang juga sempat diopname di rumah sakit Siloam, rumah sakit Leona. Tuhan menyembuhkan mereka oleh kasih karunia-Mu. Ya Tuhan, ya Allah kami, secara khusus kami mau mengangkat syukur bersama dengan orang tua terkasih kami, sahabat sepelayanan kami, Mama Sofran Mandala Mansula, yang menemui hari ulang tahun ke-49. Kami meyakini dengan sungguh bahwa sukacitanya menjadi sempurna, tidak saja untuk umur panjang, tetapi terutama untuk anugerah keselamatan yang masih Tuhan percayakan, dan itu sudah cukup, tidak saja bagi hamba-Mu, tetapi juga bagi semua kami yang mengalami anugerah keselamatan yang Tuhan kerjakan bagi kami. Sempurnakan rasa syukur dan sukacita hamba-Mu. Bersama dengan majelis jemaat, kami mengangkat syukur karena campur tangan Tuhan, proses persidangan telah berakhir dengan baik sejak kemarin. Semua dinamika dalam persidangan menjadi bagian pembelajaran penting bagi kami, bahwa ada harga yang harus kami bayar ketika kami mengambil keputusan untuk mengikut Tuhan, mengikut jejak Tuhan yang menderita sengsara karena kami. Karena itu Tuhan, biarlah semua hal yang kami temui dalam pelayanan kiranya menjadi bagian dan spirit, bahkan motivasi bagi kami, supaya kami terus giat melayani Tuhan dan melayani pekerjaan pelayanan Tuhan di kebun anggur-Mu Jemaat Gemit Maranatha Oe Bufu. Bapak, kami datang padamu, kami berdoa bagi majelis jemaat yang mengangkat pelayanan saat ini bersama hamba-Mu, para penatua diaken, pengajar, adik kami, orang muda yang menyerahkan diri sebagai organis, pemandu lagu, paduan suara Solideo Gloria yang telah mempersembahkan pujian yang terbaik bagi Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati semua talenta mereka, dan biarlah mereka melakukan apa yang patut mereka lakukan. Selebihnya Tuhan mengerjakan yang terbaik dalam hidup mereka. Para koster, driver, satpam, petugas multimedia, lead moger, semua mereka yang secara sadar memberi diri untuk menata layani rumah Tuhan, kami taruh kehidupan dan persembahan diri mereka di hadapan hadirat Tuhan. Bapa, kami datang kepadamu. Kami berdoa bagi semua sidang jemaat Tuhan yang mengambil bagian dalam kebaktian utama yang ketiga saat ini. Masing-masing mereka datang dengan berbagai ucapan syukur dan pergumulan secara pribadi. Mereka tunduk di hadapan Tuhan. Hati mereka terarah kepada Tuhan dan membawa seluruh pergumulan hidup dan ucapan syukur mereka. Karena itu sendengkanlah telinga pengasihan-Mu. Jawablah seluruh doa-doa mereka. Bukan menurut kehendak mereka, tetapi biar kehendak Tuhan yang jadi. Mereka yang bergumul dalam rumah tangga dan keluarga mereka dengan berbagai persoalan, tugas pekerjaan pokok di kebun, di ladang, di perjalanan, di tempat di mana mereka membuka usaha, mereka yang bekerja di berbagai bidang instansi pemerintahan, TNI, Polri, dan berbagai profesi yang lain, pemulung sekalipun. Tuhan, karuniakanlah berkat yang secukupnya
dalam hidup dan pekerjaan yang mereka tekuni dengan mengandalkan Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, bagi pendidikan dan masa depan anak-anak kami dari tingkat PAUD sampai perguruan tinggi. Kami berdoa bagi mereka yang telah menyelesaikan studi dan mencari pekerjaan. Kami berdoa bagi orang-orang muda dalam usia muda mereka. Banyak sekali mereka tergoda dan tergiur oleh tawaran dunia. Karena itu pertetapkanlah langkah-langkah kehidupan orang muda, anak-anak kami, agar kelakuan mereka bersih di hadapan Tuhan melalui kami sebagai orang tua. Jaga dan pelihara kehidupan anak-anak kami. Bapa, kami datang kepadamu, kami berdoa bagi Sinode Gereja Masih Injili di Timur dengan semua program pelayanan Klasis Kota Kupang Timur. Dengan semua program pelayanan, para abdi Tuhan, pendeta gemiti yang melayani di kota dan di kampung. Kiranya Tuhan menjangkau kami dengan kasih-Mu, buatlah kami tetap setia untuk melakukan panggilan pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kami. Kami bekerja dengan bertanggung jawab sampai ke batas bila mana Tuhan memintai pertanggungjawaban itu dari kami. Keluarga-keluarga kami, suami, istri, dan anak-anak yang mendukung kami dalam pelayanan, diberkatilah kehidupan mereka. Bapa, kami datang kepadamu. Kami berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami, dari tingkat pusat sampai ke daerah-daerah, pemerintah, provinsi, kabupaten, dan kota. Bagi kebijakan-kebijakan yang akan diambil oleh para pemimpin kami, hikmat Tuhan menjadi bagian bagi mereka, sehingga ada keadilan yang berlaku atas seluruh rakyat Indonesia. Pertikaian dan peperangan yang terjadi di belahan dunia ini, yang sementara bergejolak saat ini antara Israel, Amerika, dan Irak, kami taruh ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan, kami percaya janji-Mu ya dan amin. Karena itu Tuhan berkenan mendamaikan mereka. Terima kasih banyak Tuhan. Kami akan menyudahi persekutuan kami mau pulang, tapi kami pulang dalam damai sejahtera Tuhan, meneruskan berita dan kabar baik yang telah kami terima lewat firman-Mu. Ini doa kami, ini sembahyang kami Bapa. Karena dan oleh Yesus Kristus Tuhan, sobat kami yang setia, kami berdoa dan sampai pada Bapa di sorga. Amin. Kita akan mendengarkan warta pelayanan jemaat. Shalom. Majelis Jemaat menyampaikan salam damai sejahtera kepada seluruh jemaat Maranatha serta jemaat tamu yang hadir dalam ibadah Minggu Sengsara ketiga hari ini. Pendeta Soleman Uliloni melayani ibadah pertama dan kedua, sedangkan Pendeta Flora Welfart Manafe melayani ibadah ketiga dan keempat. Majelis jemaat yang akan melayani dalam ibadah Minggu 8 Maret adalah ibadah pertama, rayon 4, 8, dan 9. Ibadah kedua, rayon 12, 13, dan 21. Ibadah ketiga, rayon 5, 14, dan 18. Ibadah keempat, rayon 7, 11, dan 16. Paduan suara vokal grup yang akan mengisi liturgi pada Minggu 8 Maret adalah ibadah pertama, paduan suara PPA dan vokal grup Blessing. Ibadah kedua, paduan suara Pelita Kasih dan vokal grup Kaum Bapak rayon 2. Ibadah ketiga, paduan suara Narwastu dan vokal grup El Sora. Ibadah keempat, paduan suara pemuda dan vokal grup Elevate. Kegiatan pembelajaran kelas taruna, kelas 1 SMA, dan kelas remaja senior kelas 3 SMP dimulai hari Minggu 1 Maret pukul 10.30 pagi di gereja. Pengambilan sertifikat kelas taruna tahun 2025 dapat menghubungi pengajar Kakak Tuti. Pemuda Maranatha akan melaksanakan ibadah gabungan serta pengukuhan pengurus paduan suara pemuda periode 2026-2028 pada hari Selasa 3 Maret pukul 7 malam. Badan Pendidikan akan melaksanakan ibadah pembukaan pembelajaran katekisasi umum tahun 2026 pada hari Sabtu 7 Maret pukul 3 petang di gereja. Mohon kehadiran seluruh calon peserta katekisasi umum beserta orang tua atau wali. Tim Pelayanan Paskah melaksanakan usaha dana dengan kegiatan bazar makanan siap saji pada hari Minggu 1 Maret dan kegiatan lelang lagu pada hari Minggu 8 Maret.
Mohon partisipasi jemaat dalam kegiatan usaha dana Tim Pelayanan Paskah. Selain itu, Tim Pelayanan Paskah akan melaksanakan lomba ornamen Paskah bertajuk Taman Getsemani. Technical meeting pada hari Selasa 3 Maret pukul 6 petang di gereja. SMA Kristen Mercusuar Kupang menerima murid baru tahun ajaran 2026-2027. Gelombang pertama tanggal 12 Januari hingga 30 Mei. Gelombang kedua tanggal 2 Juni hingga 13 Juni. Pendaftaran ulang 13 hingga 18 Juli. Informasi selengkapnya dapat dibaca pada papan pengumuman gereja. Kehadiran jemaat dalam ibadah Minggu 22 Februari mencapai total 2.113 jemaat, terdiri dari 746 jemaat laki-laki dan 1.367 jemaat perempuan. Gereja menerima persembahan berupa 2 sisir pisang luan dari 1 keluarga di rayon 16, 1 ikat jagung muda dari 1 keluarga di rayon 15, 1 lembar selimut motif Sumba dari Bapak Ventus Ramboki di rayon 27, 2 juta rupiah dari Felicia dan Puri Zakarias di rayon 7, 3 juta rupiah dari 1 keluarga di rayon 7. Majelis Jemaat menyampaikan terima kasih. Laporan keuangan periode 21 Februari hingga 27 Februari mencatat saldo awal penerimaan Rp69.481.300, pengeluaran Rp14.790.900, saldo akhir Rp54.690.400, penerimaan untuk pembangunan Rp2.664.250, saldo akhir pembangunan Rp11.283.677. Sekian warta minggu ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Semua kita yang dikasihi Tuhan, kita tiba di penghujung ibadah kita. Karena itu dengan penuh kasih saya jemput mari berdiri. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kembalilah ke dalam kehidupan, panggilan, dan tugasmu. Hiduplah sebagai orang yang dikuatkan oleh kasih karunia Kristus, dan bersaksilah tentang Allah yang setia di tengah-tengah dunia yang luka. Utuslah kami masuk dalam dunia ini, menjadi saksi bagi kerajaan-Mu, membawa damai dan terang-Mu yang abadi, menabur kasih bagi dunia yang resah. Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Allah sumber segala kasih karunia, di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, menyertai dan memberkati saudara-saudaraku. Ia mencurahkan kepadamu berkat-Nya yang berlimpah-limpah, sehingga engkau dapat menjadi berkat bagi sesamamu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan disilakan duduk untuk mengambil saat teduh.